Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Baik, pada kesempatan kali ini kami kelompok 1 akan mempresentasikan materi mata kuliah perpajakan yang merupakan tugas kelompok sebagai syarat lulus mata kuliah perpajakan di semester 5. Materi yang akan kami sampaikan adalah tentang PPh pasal 21. Baik, sebelum kami mulai presentasinya, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ivan Darmawan dengan nomor induk mahasiswa 201010503994. Dan nama saya Muhammad Imron Muhtadin dengan nomor induk mahasiswa 2010505158. Dan nama saya Nafa Cahaya Andera dengan nomor induk mahasiswa 2010505312. Dan nama saya Nindya Lisa Agatha dengan nomor induk mahasiswa 201010504443. Dan nama saya Yoga Firmansyah dengan nomor induk mahasiswa 2010502943. Baik, tadi kita sudah memperkenalkan diri masing-masing. Sekarang kita langsung saja masuk pada penjelasan materinya. Jadi di sini kita akan membahas tentang PPh pasal 21. Nah, apa sih PPh pasal 21 itu? PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honor, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam apa yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Pemotongan PPh pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atau penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Berikut di sini ada subjek pajak PPh pasal 21, yaitu terdiri 1 pegawai atau PNS, pegawai tetap, pegawai lepas yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja secara berkala. Yang kedua itu ada penerima pensiun. Yang ketiga ada penerima honorarium. Yang keempat ada penerima upah. Yang kelima ada orang pribadi yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dari pemotongan pajak. Dan berikut ada bukan subjek pajak PPh pasal 21, yaitu terdiri atas 1 pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lainnya dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan oleh kepada mereka dan bertempat ditinggal sama dengan mereka dengan syarat bukan WNI, serta tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain dari luar jabatannya. Yang kedua itu ada pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan WNI dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lainnya untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Wajib pajak PPh pasal 21 yang ke-1 yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, dan honorarium tunjangan. Yang kedua yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara tidak teratur yang berupa jasa produksi, tantiem, THR, gratifikasi, sama bonus. Yang ketiga yaitu upah harian, upah borongan, upah satuan, upah borongan yang diterima tenaga kerja lepas. Yang keempat, uang tebusan pensiun, uang THT, uang pesangon sehubungan dengan PHK. Yang kelima yaitu gaji-gaji kehormatan, tunjangan lain yang terkait dengan gaji atau honorium yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh PNS. Objek pajak PPh pasal 21 yang ke-6 ya. Yang ke-6 yaitu penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang diberikan oleh WP selain penerimaan atau WP yang dikenakan PPh final dan yang dikenakan berdasarkan norma perhitungan khusus demat profit. Yang ketujuh, honorium, uang saku, hadiah atau penghargaan.
komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa meliputi tenaga ahli, olahrawan, penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, pemain musik, pembawa acara, pelawak, agen iklan, peserta perlombaan, penjajah barang dagangan, peserta pendidikan, pelatihan, pemagangan, distributor, pengusaha MLM. Yang penting, natura adalah objek pajak oleh negara, tidak dipungut apabila masuk dalam kategori daerah tertentu. Yang ke-1 kehutanan, kedua perkebunan, yang ketiga perikanan, yang keempat pertanian. Yaitu yang bukan objek pajak PPh 21 penghasilan yang dikecualikan, yaitu tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong. PPh 21 adalah yang ke-1 pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi. Yang kedua yaitu penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final. Yang ketiga yaitu iuran pensiun. Yang keempat, zakat yang diterima oleh pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Yang kelima yaitu beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu. Selanjutnya yaitu saat terutang pajak PPh pasal 21. Pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan oleh pihak-pihak sebagai pemotong PPh pasal 21 sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat 1 Undang-Undang PPh tersebut. Terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan tergantung peristiwa terjadinya terlebih dahulu. Selanjutnya biaya jabatan pensiun PPh pasal 21, yaitu biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang besarnya 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya yaitu 6 juta setahun atau 500 sebulan. Biaya pensiun adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, memelihara uang pensiun yang besarnya 5% dari penghasilan bruto berupa uang pensiun setinggi-tingginya 2.400.000 setahun atau 200.000 sebulan. Selanjutnya tarif pajak PPh pasal 21, yaitu tarif pajak yang digunakan sebagai tarif pemotongan atas penghasilan yang terutang PPh pasal 21, yaitu tarif pajak pasal 17 Undang-Undang PPh meliputi pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, serta bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan. Besarnya tarif pajak PPh pasal 21 yang diterapkan terhadap WP yang digunakan memiliki NPWP menjadi lebih tinggi 20% dari tarif yang ditetapkan terhadap WP yang mempunyai NPWP. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang cara menghitung PPh pasal 21. Untuk menghitung pajak penghasilan PPh pasal 21 ini, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung penghasilan bruto yang Anda peroleh dalam setahun, seperti gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya. Selanjutnya, hitung penghasilan tidak kena pajak atau PTKP sesuai dengan status Anda. Untuk wajib pajak sendiri, PTKP-nya adalah 54 juta. Jika ditambah dengan status, maka akan bertambah sebesar 4,5 juta. Begitupun jika ditambah dengan tunjangan 1, 2 akan bertambah setiap progresnya yaitu 4,5 juta. Selanjutnya menghitung pengurang lainnya seperti tunjangan biaya jabatan sebesar 5% maksimal 500.000. Selanjutnya menghitung iuran pensiun 5% dari penghasilan bruto. Catatan, tunjangan biaya jabatan maksimal 6 juta per tahun dan tunjangan iuran pensiun maksimal 22,4 juta per tahun. Dan yang terakhir menghitung penghasilan neto Anda. Penghasilan neto ini diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto, dikurang PTKP, dikurang iuran jabatan dan pensiun. Dan yang langkah terakhir yaitu kalikan penghasilan neto dengan tarif pajak penghasilan yang berlaku. Berikut ini ada contoh soal perhitungan pajak PPh pasal 21 ini.
Soalnya adalah Indra sebagai pegawai tetap pada PT ABC di Jakarta pada tahun 2016 menerima gaji sebulan sebesar 15 juta dan membayar iuran pensiun sebesar 500.000. Indra telah menikah dan mempunyai 2 anak dan telah ber-NPWP. Hitunglah PPh pasal 21 per bulan atas penghasilannya tersebut. Maka penyelesaiannya adalah tadi gaji Tuan Indra tersebut adalah 15 juta. Dikurangi dengan pengurangan. Pengurangannya ada yang pertama biaya jabatan. 5% dikali 15 juta dengan maksimal tadi 500.000. Yang selanjutnya ada iuran pensiun yaitu sebesar 500.000. Maka pengurang tersebut tinggal dijumlah saja. 5% dikali 15 juta sama dengan hasilnya adalah maksimal 500.000 ditambah iuran pensiun tadi 500.000, maka pengurangnya adalah 1 juta. Penghasilan neto sebulan maka adalah gaji bruto dikurangi dengan pengurang yang tadi, maka 15 juta dikurang 1 juta. Penghasilan neto sebulan yaitu 14 juta. Selanjutnya kita menghitung penghasilan neto selama 1 tahun, maka 14 juta yang tadi dikali dengan 12 bulan, maka hasilnya adalah sebesar 168 juta rupiah. Selanjutnya kita menghitung PTKP-nya. Untuk wajib pajak sendiri 54 juta dengan tambahan karena setelah menikah yaitu 4,5 juta. Ditambah lagi karena punya tanggungan 2 anak yaitu ditambah 9 juta rupiah. Maka hasil PTKP-nya yaitu 67.500.000 rupiah. Maka penghasilan kena pajak yang harus dibayar oleh Tuan Indra yaitu 100.500.000 rupiah. PPh pasal 21 setahun yaitu menggunakan tarif progresif. Yang pertama untuk 60 juta pertama dikali dengan 5%, maka 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta rupiah. Selanjutnya untuk 250 juta pertama dikali dengan 15%. Karena tadi sudah dipakai 60 juta maka tinggal dikalikan dengan sisanya. 15% dikali dengan 40.500.000 rupiah. Maka hasilnya yaitu 6.075.000 rupiah. Selanjutnya kita hitung seluruh PKP yang dikenakan, yaitu 3 juta ditambah 6.075.000 rupiah. Hasilnya adalah 9.075.000 rupiah. PPh pasal 21 sebulan yaitu 9.075.000 rupiah dibagi dengan 12, maka PPh pasal 21 yang dibayar per bulan adalah 756.250 rupiah. Selanjutnya ada contoh soal pajak PPh pasal 21 yang kedua. Budi sudah menikah tanpa anak, merupakan pegawai PT XYZ, memperoleh gaji sebulan yaitu sebesar 30 juta rupiah. PT Citra sendiri mengikuti program Jam Sostek, premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian yang dibayar pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. Selain itu, PT XYZ juga menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji. Sedangkan Budi membayar iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji setiap bulan. Di samping itu, PT XYZ mengikuti program pensiun untuk pegawainya, di mana pembayaran setiap bulan sebesar Rp100.000 untuk Budi ke dana pensiun, yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan. Sedangkan Budi membayar iuran pensiun sebesar Rp50.000, maka hitunglah PPh pasal 21 per bulannya. Maka penyelesaiannya adalah yang pertama kita masukkan gaji tadi 30 juta rupiah dikurangi dengan premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian. Maka premi untuk jaminan kerja adalah 0,50% dikali dengan 30 juta, maka hasilnya adalah Rp150.000. Untuk jaminan kematian yaitu 0,30% dikali 30 juta, maka hasilnya adalah Rp90.000. Jumlah penghasilan bruto selama sebulan adalah Rp30.240.000. Selanjutnya kita menghitung pengurangan untuk gaji bruto tersebut.
Yang pertama pengurangannya adalah untuk biaya jabatan. Biaya jabatan sebesar 5% dikali 30.240.000 rupiah. Namun dengan maksimal 500.000 rupiah sebulan. Maka biaya jabatan yang bisa mengurangi penghasilan bruto adalah sebesar 500.000 rupiah. Selanjutnya iuran pensiun tadi 50.000 rupiah dan iuran jaminan hari tua yaitu 2% dari gaji. Dengan demikian 2% dikali 30 juta maka hasilnya adalah 600.000 rupiah. Jumlah pengurangan untuk mengurangi penghasilan bruto yaitu 1.150.000 rupiah. Penghasilan neto sebulan yaitu sebesar 30.240.000 rupiah dikurangi dengan 1.150.000 rupiah. Maka penghasilan neto sebulan yaitu 29.090.000 rupiah. Dengan demikian penghasilan neto setahun adalah 29.090.000 rupiah dikali 12. Maka hasilnya adalah 349.080.000 rupiah. Selanjutnya kita menghitung PTKP setahun. Untuk wajib pajak sendiri yaitu tadi 54 juta rupiah, status kawin ditambah dengan status kawin 4.500.000 rupiah, maka PTKP-nya adalah 58.500.000 rupiah. Penghasilan kena pajak setahun yaitu 349 juta rupiah, 349.080.000 rupiah dikurangi dengan 58.500.000 rupiah. Maka penghasilan kena pajak yaitu 290.580.000 rupiah. PPh pasal 21 terutang maka tinggal dikalikan dengan tarif progresif yaitu 60 juta pertama dikali dengan 5% maka hasilnya adalah 3 juta rupiah. Selanjutnya 250 juta batasnya dikali dengan 15%, maka perhitungannya adalah 15% dikali 190 juta rupiah. Selanjutnya untuk 500 juta pertama dikali dengan 25%. Karena sisa yang tadi hanya tinggal sisa 40.580.000 rupiah, maka 25 juta dikali dengan 40.580.000 rupiah yaitu 10.145.000 rupiah. Maka PPh pasal 21 terutang setahun adalah tinggal dijumlah saja 3 juta ditambah 28.500 ditambah 10.145 rupiah. Maka PPh pasal 21 terutang yaitu 41.645.000 rupiah. Selanjutnya kita menghitung PPh pasal 21 untuk sebulan. Maka perhitungannya adalah 41.645.000 rupiah dibagi dengan 12. Maka Tuan Budi harus membayar PPh pasal 21 per bulannya yaitu sebesar 3.470.000 rupiah 416 perak. Baik, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan tentang perhitungan PPh pasal 21 yang telah disampaikan oleh Imron Muhtadin. Nah, jadi pada kesimpulannya PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan, bisa penghasilan pribadi atau penghasilan dari suatu badan. Jadi siapapun yang berpenghasilan di Indonesia wajib membayar pajak yang sesuai dengan ketentuan PPh pasal 21. Ya, baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.